bisnis itu bukan lagi yang besar ngalahin yang kecil emang, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Karena prinsipnya, asasnya merek itu kan first to file. Siapa yang daftarin lebih dulu, dia dapat perlindungan, dia bisa miliki. Bukan siapa yang make lebih dulu, tapi yang daftarin lebih dulu. Dulu itu banyak serigala bisnis yang daftarin merek-merek orang. Hai sahabat Ngelabs, masih bersama saya Indah Andara di Ngobrol Legal, Bisnis dan juga Investasi. Masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, seorang corporate lawyer and entrepreneur. Dia ini juga salah satu pendiri jaringan penyedia jasa hukum yaitu Smart Legal Network. Punya pengalaman dalam menangani berbagai transaksi bisnis dan juga sengketa komersial. Langsung saja kita akan sapa. Halo Mas Bimo Prasetyo. Halo Mbak, apa kabar? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Semakin sehat ya? Oh insyaallah. Semakin bersemangat ya. Karena di podcast kali ini kita tuh punya tema yang juga luar biasa, yaitu 9 masalah hukum yang sering terjadi nih ketika bisnis tumbuh nih Mas. Oke. Nah itu kan memang banyak sekali permasalahan ya. Jadi ketika di awal aman-aman aja, ternyata di tengah-tengah ini ada permasalahan. Itu dari sudut pandang seorang lawyer bisnis seperti apa? Oke. Ini fenomena yang sering terjadi ketika banyak pengusaha ketika start itu mereka nggak mikirin soal aspek hukum. Karena memang bukan jadi yang paling utama aspek legal ya. Pasti kan validasi bisnisnya dulu, ada yang beli apa enggak, konsumennya repeat order apa enggak, dan lain-lain. Betul. Nah ketika sudah mulai ngerasain profitnya enak, udah jalan nih ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka baru sadar, oh ternyata saya harus beresin nih masalah hukum. Karena kalau enggak akan jadi kasus-kasus atau ngerugiin perusahaan dan lain-lain ya. Nah ini yang sebenarnya saya udah sama teman-teman di Smart Legal itu bikin bukunya loh Mbak. Judulnya Jebakan Hukum Pengusaha. Ya, di buku itu sebenarnya udah ngasih ilustrasi apa sih yang harus diamankan di bisnis ini. Ya, nah ini yang mungkin bisa saya share. Jangan sampai jebakan-jebakan hukum itu yang mendera dan akhirnya bisnis ini jadi sulit untuk tumbuh. Karena ini kan tantangannya bisnis tumbuh ya. Nah itu kan banyak ya, misalnya sekarang tuh apalagi anak muda nih, khususnya para pemula bisnismen gitu kan, itu tuh dia lebih getol dulu ke Instagram Mas, ke Instagram, terus juga penjualan dan lain-lain. Tapi mereka lupa nih daftarin mereknya. Nah, itu gimana sih Mas? Menyikapi hal itu gitu ya. Ini sekarang tuh katanya Mbak ya, bisnis itu bukan lagi yang besar ngalahin yang kecil emang. Tapi yang cepat mengalahkan yang lambat, yang lama ngambil keputusan dan lain-lain ya. Makanya kecepatan ini jadi penting. Itulah sekarang semuanya juga ngambil keputusan cepat. Resikonya juga dia harus siap. Harusnya ini yang bisa dimitigasi. Kalau terkait isu merek, banyak sekali yang pokoknya hajar aja dulu, jalan gitu ya. Pas udah oke, ini bisnis udah oke banget nih, baru mau didaftarin. Di situ yang akhirnya mereka kadang nggak paham, oh namanya mirip sama yang lain atau ini sama mungkin bahkan ya. Sama mirip, terus abis itu sama aja ada macam-macam Mbak, ada persamaan logonya, warnanya, gambarnya, sampai bunyi Mbak, bunyi. Ini contohnya ya, Nike, brand Nike itu ya, aparel olahraga, itu kan tulisannya NIKE. Iya betul. Tapi dibaca Nike, ya kan? Nah kalau misalnya ada anak kreatif yang kemudian bikin jualan nasi goreng Nike, lagi dia orang Malang gitu ya. Dia dari bilang bahasa Inggris ke bahasa Jawa ya. Iya, dia kalau ditanya terus ini mereknya sama ini kayak Nike. Oh enggak, karena saya orang Jawa bacanya Nike gitu ya, yang ini gitu kan ya. Enggak bisa Mbak. Secara bunyi itu akan tertulis bacanya Nike. Nah, jadi walaupun Nike dengan NAIKI atau Nike itu tulisannya beda, bunyinya sama. Nah, itu bisa ditolak. Nah, hal-hal ini yang kadang enggak diperhatikan. Jangankan perusahaan yang kecil Mbak, kita aja tahu waktu Gojek sama Tokopedia merger namanya jadi Goto, kan nggak mungkin Goto ini yang punya tim legal hebat,
foundernya juga atau deretan manajemennya juga oke gitu ya. Masa nggak mikirin sih isu ini? Nggak ada mitigasinya. Dan bener aja ketika nama itu sudah dilebur ya jadi goto dan mau launching publish segala macam, datanglah gugatan 3,2 triliun. Karena apa? Sudah ada Goto Finansial yang memiliki mereknya sehingga dia minta ganti rugi. Nggak boleh. Tapi ya udah settle sih sekarang ya. Terus kalau masalah yang sering timbul tuh dalam telatnya pendaftaran merek itu tadi apa aja sih Mas? Oke, kalau yang telat itu biasanya akhirnya dia ngenes Mbak, ngeresuloh gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya dia kok gak dari dulu gitu aku urusnya. Ya, jadi dia itu akhirnya nggak bisa pakai nama itu. Karena apa ya tadi? Ngelanggar, nggak bisa didaftarkan ya. Nggak bisa didaftarkan banyak aspeknya ya. Misalnya namanya bertentangan dengan asusila, dengan negara dan lain. Misalnya contoh kalau kita bikin bakso Indonesia itu nggak boleh kan ya. Atau pakai nama badan hukum yang sudah ada. Di Malang itu ada beberapa menu yang pakai nama-nama setan gitu ya. Itu juga akhirnya nggak bisa ya Mas ya. Bisa digunakan. Itu termasuk ya Mbak ya. Tapi yang unik nih Mbak ya, sebenarnya penggunaan nama setan itu membuat merek ini nggak bisa didaftarin. Tapi saya udah sempat riset. Rawon setan yang ngetop di Surabaya itu terdaftar sebagai merek. Bisa ya? Di Malang juga ada soalnya namanya setan-setannya juga gitu. Iya. Sebenarnya Mbak itu ada isu yang lebih besar lagi ya, penggunaan nama setan-setanan, pocong, kuntilanak dan lain-lain. Karena apa? Bisa jadi dari mereknya aman, tapi sertifikasi halal terancam tidak bisa. Benar sekali, betul ya. Karena setannya nggak syar'i. Terus kalau tentang modus serigala merek tuh gimana? Nah, ini yang menarik, Mbak. Jadi sekarang ini kan cepet banget masyarakat itu sebenarnya udah makin aware, pelaku-pelaku usaha itu udah makin ngerti isu-isu brand ya, pentingnya daftarin merek. Karena apa? Dulu itu banyak serigala bisnis yang daftarin merek-merek orang yang nggak aware, yang nggak mau daftarin mereknya. Jadi bahkan banyak nih ya, nih kami nyebutnya mafia merek lah. Mereka bukan pemilik merek atau pengguna mereknya, tapi mereka rutin cari di sosial media atau di store-store yang lagi ngetop. Mereka yang daftarin merek itu. Jadi ibarat kayak calo gitu ya, calo merek ya. Kalau mafia terlalu ini Mas. Karena dia daftarin dulu jadi atas nama dia. Iya, dia daftarin atas nama dia, jadi kepemilikan dia, baru dia nawarin ke yang make kalau mau beli. Gitu. Karena prinsipnya, asasnya merek itu kan first to file. Siapa yang daftarin lebih dulu, dia dapat perlindungan, dia bisa miliki. Bukan siapa yang make lebih dulu, tapi yang daftarin lebih dulu. Jadi misalnya Mbak Indah punya merek nih ya, punya Indah Kosmetik misalnya. Indah Kosmetik gitu ya. Udah make dari tahun 98. 2020 ada yang somasi karena dia udah punya mereknya. Padahal dia baru 2019 katakan. Jadi kesalahan saya soalnya nggak mendaftarkan merek terlebih dulu ya. Yes, gitu. Dan ini Mbak, mereka ini emang niat meres. Kalau dia udah daftarin mereknya, dia kemudian akan jual ke pemilik, dan jual ke pemilik itu nggak ada harganya Mbak. Dia mau minta 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar terserah dia. Sebagaimana dia pokoknya bisa closing deal. Karena kalau kemudian pilihannya kalau nggak mau dibeli, ya dia dipaksa harus ganti nama. Dan seringkali pebisnis itu kalau disuruh ganti nama nggak mau. Terlalu banyak drama dan romantismenya dengan nama, dengan brandnya. Apalagi kalau sudah getol dia di media sosial dan lain-lain, sudah dikenal ternyata belum daftar merek, wah bahaya sekali. Berarti memang penting ya Mas ya untuk daftar merek sebelum memulai. Ya. Oke, sekarang kita geser dulu nih, kita tinggalkan dulu masalah merek-merekan. Kita masuk ke satu lagi hal, masalah yang menurut saya penting juga. Ini dimana ada karyawan yang direkrut tapi tanpa perjanjian hitam di atas putih. Itu kalau dari sudut pandang seorang lawyer kayak gimana sih? Ya, ini jebakan yang kedua. Sekarang itu informasi hukum tersebar sangat luas, banyak banget dan mudah diakses ya. Lagi buka smartlegal.id itu langsung banyak tuh informasi hukum ya kan. Nah,
Artinya apa? Nggak hanya perusahaan, karyawan pun punya akses terhadap informasi hukum. Dia tahu hak-haknya dia dan kewajiban dia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Nah, ini contoh ya beberapa kesalahan-kesalahan dilakukan nih kalau masalah perjanjian kerja. Saking terlalu bersemangatnya bikin perjanjian kerja, bikin probation atau percobaan. Tapi dia ngelihat 3 bulan tuh pendek. Oh, 6 bulan aja deh gitu misalnya ya. Dia bikin kontraknya 6 bulan. Ya, ternyata setelah 6 bulan, oh nggak oke nih, saya nggak mau lanjutin. Ntar dulu, bisa datang surat cinta, bisa datang somasi, bisa bahkan minta ganti rugi dan lain-lain. Loh kenapa? Kok salah? Saya ngasih kontrak percobaan 6 bulan ke karyawan, selesai saya dimasalahin. Karena yang namanya percobaan itu cuma bisa 3 bulan. Lebih dari itu, dia kalau masih bekerja dianggap jadi karyawan tetap. Nah, kalau karyawan tetap nggak bisa diberhentiin seenaknya gitu loh. Jadi 3 bulan dia percobaan, 3 bulan selanjutnya statusnya sebenarnya udah karyawan tetap karena dia nggak tahu. Lo kan udah diperjanjikan, udah disepakati gitu ya. Isi kesepakatannya melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja, sehingga nggak berlaku kesepakatan itu. Nah, ini itu baru contoh yang kecil tuh ya. Ada lagi nih Mbak nih, yang paling paling gampang nih. Karena memang di Indonesia banyak banget sih yang asal main rekrut perjanjiannya nanti dulu. Aja, benar. Mungkin itu apa karena dia menghindari salary UMR atau gimana sih Mas sebetulnya? Kadang tadi pengusaha itu kan otak kanan gitu ya. Apa-apa butuh cepat, responsif. Dia ngejar ini. Sehingga kadang mindsetnya aspek legal ini hanya administratif. Nanti gampang, ntar diberesin, ntar dibuat deh, ntar big date lah atau apapun gitu ya. Tapi kan isunya bukan di situ. Itu juga melanggar hukum berarti ya? Ya, kalaupun nggak melanggar hukum kan dia nggak dapat perlindungan hukum sebenarnya. Kasihan karyawannya sebetulnya. Karena kan banyak nih kan pekerja di Indonesia yang butuh pekerjaan, akhirnya iya aja gitu loh Mas. Itu kalau misalnya mereka para karyawan ini pingin mengetahui bagaimana sih hukumnya kita, nanti kita dapat haknya apa aja, atau mungkin kita butuh perlindungan sebelum kita masuk kerja, itu bisa kemana Mas? Ya tadi saya sampaikan ya, sebenarnya undang-undangnya ada, informasi hukum banyak. Tapi sebenarnya angle-nya saya melihatnya gini Mbak. Sebenarnya peraturan itu kan jaga kepentingan kedua belah pihak, perusahaan sama karyawan tenaga kerjanya gitu. Tapi kelalaian dari pemilik usaha terhadap hal seperti ini sebenarnya itu ngerugiin dia dan nggak menjaga keperluan atau kepentingan bisnisnya. Ini yang saya pengen soroti, karena akhirnya mereka itu jadi nggak dapat karyawan terbaik yang sesuai kebutuhan, mereka nggak bisa produktif. Kan nggak semua karyawan itu aset Mbak. Hanya karyawan yang tepat yang merupakan aset. Nah kalau salah rekrut saya pilih kan sih masalah itu, problem betul. Jadi sebenarnya. Terus solusi untuk rekrut karyawan sendiri baiknya seperti apa Mas? Ya, proses untuk merekrut karyawan tentunya kan ada beberapa aspek teknis ya. Kalau di dunia HR itu, satu dari kualifikasi, skillnya bisa kerja apa enggak itu dulu kan ya. Kemudian karakter terkait dengan konsistensi, komitmen, integritas dan lain-lain. Nah, kemudian dari semua kecakapan yang ada itu harus dilihat dengan kebutuhan perusahaan. Betul. Karena ada nih misalnya jenis pekerjaan yang nggak harus direkrut jadi karyawan tetap. Ada yang sifatnya freelance, project basis, atau bahkan gak usah rekrut karyawan, ini pakai vendor aja beres ya. Contoh nih misalnya kayak gini, kita ada podcast. Kalau nggak tiap hari kerjaannya, buat apa harus ada timnya? Atau bahkan hire aja misalnya ada agency yang menyediakan jasa seperti ini. Nah kalau cuma sebulan sekali misalnya gitu ya kan nggak perlu direkrut jadi karyawan. Ketika sudah tahu kebutuhan perusahaan, skill tenaga kerjanya kayak apa, nah cek kebutuhannya, baru kontrak kerjanya disesuaikan kebutuhan. Karena tadi ada yang perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya, PKWT itu kontrak. Kontrak. Oke. Terus ada juga yang kayaknya harus langsung jadi karyawan tetap, ya harus disesuaikan kontraknya. Ada juga yang ini cuma training kerja, kalau di training kerja bisa baru dikasih kontrak misalnya. Ada yang
ini freelance saja gitu. Nah, jadi menyesuaikan kebutuhan perusahaan, pahami ketentuannya di peraturan, baru rekrutmen dilakukan. Oke, jadi itu alurnya, rules-nya harusnya seperti itu ya. Ya. Disesuaikan dulu kebutuhannya apa, lalu juga dilihat dulu skillnya karyawannya seperti apa yang akan masuk, supaya nggak sia-sia nih bayar. Kan gitu juga ya, memang betul dari sudut pandang pengusahanya benar. Itu tadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika tumbuhnya bisnis. Nah, kesalahan-kesalahan lainnya akan hadir di part selanjutnya. Tetap di Ngobrol Legal Bisnis dan Investasi. Izin itu adalah dispensasi dari larangan. Jadi orang kalau nggak punya izin sebenarnya dilarang. Lalai atau abai terhadap kewajiban-kewajiban ini pasti ada konsekuensi masing-masing. Lebih baik minta izin atau lebih baik minta maaf.